ini kami bersama-sama berlutut menyembah Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami, hidup kami, tubuh kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup, berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, memulihkan kami, menyegarkan jiwa kami, memberi kekuatan baru, memberi kemenangan, memberi mujizat kepada kami. Kami tahu Engkau hadir untuk melingkupi kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan pribadi-Mu, kasih-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Terpuji-pujilah Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang ada di ruangan ini yang tidak dijamah, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini, Roh Kudus, ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Baik, hari ini berbicara tentang don't worry. Jangan khawatir. Buka bersama dengan saya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Dikatakan ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dikatakan ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Sampai di ayat 34, saudara-saudaraku, saya mengatakan di dalam catatan saya, memang ini ayat dari Matius pasal yang ke-6 ini, satu pasal di pasal yang ke-6 ini adalah bagian atau sambungan dari khotbah Tuhan Yesus yang ada di pasal 5 di kitab Matius yang sama. Jadi ayat 25 kalau saudara mengikuti pelan-pelan, saudara akan menemukan dimulai dari kata karena itu. Kalau saudara baca di handphone saudara, ayat 25 itu dimulai dari kata karena itu. Ini menunjukkan penyebab dari ayat-ayat sebelumnya. Karena itu janganlah kamu khawatir. Rupanya ada penyebab-penyebab seseorang itu jadi khawatir. Maka Tuhan katakan karena itu. Gitu ya. Jadi itu alasan, penyebab dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 24, 23, 22, 21, 20, 19 sampai seterusnya ke atas, saudara-saudaraku. Kalau saudara melihat
Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20. Penyebab pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika itu adalah orang-orang itu khawatir, dikatakan penyebab utamanya seseorang lebih memilih, dikatakan seseorang lebih memilih mengumpulkan harta di bumi daripada mengumpulkan harta di sorga, disebabkan karena kekhawatiran. Jadi kalau orang berbondong-bondong punya pikiran, punya hati untuk menyimpan harta, untuk mengumpulkan harta di bumi dengan sebanyak-banyaknya, itu dikatakan karena memang kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Yang kedua, kalau saudara baca ayat yang ke-24, saudara-saudara, begitu juga ayat 24, kita juga melihat seseorang rela mengabdikan dirinya kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan kepada Mammon. Itu juga disebabkan karena kekhawatiran dan ketakutan yang berlebih. Itulah sebabnya Yesus katakan, karena itu jangan khawatir. Jadi orang berani dan begitu antusias, begitu semangat mengumpulkan harta di bumi daripada di sorga, itu disebabkan karena kekhawatiran yang begitu luar biasa yang dialami oleh manusia. Dan yang kedua dikatakan penyebabnya adalah karena orang berani mengabdikan kepada Mammon hidupnya dan mengabdikan kepada Tuhan sekaligus kepada Tuhan. Itu juga disebabkan karena dikatakan karena kekhawatiran. Jadi kekhawatiran hidup membuat seseorang tidak lagi fokus di ayat 24. Fokus utamanya itu kepada Tuhan. Akhirnya dia membagi hidupnya kepada Mammon dan juga kepada Tuhan ya. Saudara-saudaraku, dari Matius kalau saudara baca, dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34 ada 4 hal yang menyebabkan seseorang khawatir. Yesus yang ngomong, saudara-saudara. Ayat yang ke-25 dikatakan adalah kebutuhan hidup. Orang khawatir kalau kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Kekhawatiran yang pertama Yesus katakan di masa itu adalah, saudara-saudara bisa melihat kebutuhan hidup itu dikhawatirkan nomor 1 oleh manusia dan mungkin di zaman sekarang. Yang kedua adalah, kalau saudara baca ya, apa yang kamu makan, dikatakan ayat 25, dan atau apa yang akan kamu minum. Itu kebutuhan hidup ya. Yang kedua adalah kekhawatiran terhadap keadaan tubuh. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, gitu ya. Yang sakit mulai khawatir, kok nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter A, ke dokter B, kok nggak sembuh-sembuh, gitu ya, mulai khawatir. Lama-lama khawatir terus, khawatir. Ada kita di dulu usia 30, segala-galanya bisa dilakukan, segala-galanya bisa diingat. Tapi sudah mulai menganjak 42 sampai 45, nanti 50, mulai mengalami fisiknya, mulai mengalami penurunan. Dan itu mulai khawatir, saudara-saudaraku. Dikatakan itu yang kedua. Jadi seiring bertambahnya usia, maka bentuk tubuh juga akan mengalami penurunan. Itu seseorang mulai khawatir. Alkitab katakannya. Yang ketiga dikatakan penyebab orang khawatir Tuhan lihat adalah kemiskinan. Dikatakan di ayat yang ke-32, saudara bisa lihat, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi bangsa-bangsa ini mencari kekayaan karena khawatir hidup dengan kemiskinan. Ya, itu saudara bisa lihat ya. Yang keempat, ayat 34 dikatakan karena khawatir akan hari esok. Khawatir masa yang akan datang. Saudara lihat tuh, kesusahan sehari dikatakan cukuplah sehari. Jadi saudara-saudaraku, saudara tahu
kata kuncinya, karena itu orang khawatir itu bisa membuat kita mengorbankan atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan juga kepada Mammon. Dikatakan, hati-hati saudara-saudaraku. Saudara bisa melihat mengapa Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. Saudara bisa lihat secara kilas saja, saudara bisa lihat. Yang pertama dikatakan, karena memang kekhawatiran itu seperti dengan sadar kita menuduh Tuhan sebagai pembohong. Mengapa? Karena di Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita. Tapi ketika kita ada dalam kondisi yang serba kekurangan, ketika kita sakit tidak kunjung sembuh, walaupun kita sudah ke dokter A dan ke dokter B, kadang kekhawatiran itu muncul. Ketika tidak terpenuhi kebutuhan kita, kadang kita mengatakan, kan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memelihara, memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, ketika kita khawatir, saudara-saudara, kita sedang berkata dan menuduh Tuhan seperti seorang pembohong, di mana dia sudah berjanji, tapi dia nggak tepati. Itulah sebabnya Tuhan kata, jangan khawatir. Ketika engkau khawatir, kamu sedang mengatakan dengan sadar bahwa Tuhan itu pembohong. Tidak menyatakan janjinya kepada kita. Padahal dia janji bahwa segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Tapi sekarang nyatanya kebutuhan saya nggak terpenuhi nih. Gitu. Itulah sebabnya Tuhan larang kita jangan khawatir. Yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa kita dilarang? Supaya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Selalu dia katakan, karena kekhawatiran juga merupakan penyangkalan kita dan ketidakpercayaan kita secara terang-terangan bahwa Allah mampu sebenarnya menjawab, menyediakan segala yang kita butuhkan. Kenapa kita khawatir? Katakan, karena kita kadang menyangkal bahwa Tuhan sanggup sebenarnya. Kadang kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita, sanggup menyembuhkan kita, sanggup menyediakan hari esok buat kita, sanggup membawa kita pada hari masa depan yang cemerlang. Kita kadang ragu dengan kondisi di mana kita pada saat tertentu kondisi kita kadang melihat gak mungkin. Kadang kita ragu bahwa Tuhan memang akan menyediakan yang terbaik dalam semua kehidupan, dalam kebutuhan kita, saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudaraku, mengapa Tuhan katakan jangan khawatir? Karena kekhawatiran itu juga membuat kita bertanya, apakah Tuhan benar-benar menyertai kita pada saat kita membutuhkannya? Itu kekhawatiran. Ketika kita khawatir, kita kadang berkata, itu muncul. Walaupun tidak terucap, sebenarnya kekhawatiran itu memberitahukan kepada orang lain, memberitahukan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sebenarnya benar-benar tidak menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, mengapa saya bisa terjadi seperti ini? Kenapa saya tabrakan? Kenapa saya jatuh? Kenapa saya bangkrut? Kenapa saya rugi? Dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan katakan jangan khawatir. Don't worry. Kekhawatiran dapat membunuh firman Tuhan, saudara-saudara yang keempat. Yang kita terima, yang seharusnya menumbuhkan iman kita, yang seharusnya mendewasakan iman kita, yang seharusnya membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, firman Tuhan. Yang seharusnya menuntun kita kepada kebenaran dan kepada kebenaran yang lain. Karena firman itu pelita. Tapi kekhawatiran dikatakan dapat membunuh firman yang kita dengar. Renungan-renungan tiap pagi yang kita baca. Saudara-saudara baca Lukas pasal yang ke
8 ayat 14 kalau sudah tidak percaya. Dikatakan yang jatuh. Nanti di ibadah yang kedua saya bicara tentang 4 jenis, 4 kategori orang Kristen. Dan ayatnya yang dalam Lukas ini. Lukas 8 ayat 14 dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu. Catat ini baik-baik. Garis bawahi. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Oleh kekhawatiran. Sudah mulai bertumbuh, dikatakan firman yang kita dengar. Sudah mulai bertumbuh. Renungan-renungan yang kita mulai baca. Renungan-renungan firman Tuhan yang kita baca. Sudah mulai bertumbuh khotbah-khotbah yang kita dengar. Tapi dikatakan ada yang menghimpitnya sehingga tidak sempat bertumbuh. Apalagi berbuah. Apa yang menghimpitnya? Kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu dapat mencekik roh kita. Mencekik iman kita, saudara. Kekhawatiran itu, saudara-saudaraku, dapat membuat nyawa roh kita mati lemas. Pingsan dia. Hati-hati dengan kekhawatiran. Yang jatuh dalam semak duri. Lukas 8 ayat 14 dikatakan, ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan. Keren dengar firman Tuhan. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam perjalanan waktu dikatakan ada sesuatu yang menghimpit pertumbuhan itu. Dan akhirnya tidak bertumbuh dan mati. Apa itu dikatakan? Kekhawatiran yang pertama. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, apa? Kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang ada busuk. Ayat ini menjelaskan bahwa kekhawatiran dapat menyumbat nafas rohani kita. Mengapa Lukas 8 ayat 14 mengatakan bahwa kekhawatiran itu dapat membunuh iman kita, saudara? Untuk menjawab ini Lukas memberi 2 alasan. Atau Matius memberi 2 alasan mengapa kekhawatiran itu dapat membunuh iman kita. Yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku, lihat dari kitab Matius pasal yang kita baca tadi ya. Alasan pertama dikatakan karena kekhawatiran tidak akan pernah memberi kepada kita solusi atau jalan keluar. Jadi artinya kekhawatiran itu nggak menolong apa-apa. Ayat yang ke-27 Matius pasal 6 tadi dikatakan apa? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dikatakan kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Yang perlu diperhatikan kata sehasta. Apa itu kata sehasta? Sehasta itu sama dengan 45 cm. Ada 2 penafsiran yang berkata kata hasta, sehasta itu berbicara tentang usia. Ada juga yang menafsirkan bahwa sehasta itu berbicara tentang tingginya badan. Jadi di Matius pasal yang ke-6 ayat 25 Yesus ngomong, siapa yang pernah kamu lihat ketika dia khawatir bisa menambah sehasta 24 cm tinggi badannya? Coba saya mau lihat. Yesus sedang ngomong begitu, saudara-saudaraku. Siapa? Dia tanya kepada orang yang berbondong-bondong itu. Siapa yang kamu pernah lihat ketika dia khawatir menambah 45 cm tinggi badannya? Gak ada.
Ada juga umur yang menafsirkan itu bicara tentang umur. Yesus sudah ngomong, siapa yang khawatir? Kamu lihat khawatir, tetanggamu khawatir, temanmu khawatir, sahabatmu khawatir, sehingga dapat menambah usianya. Gak ada. Yesus itu sedang ngomong, saudara-saudaraku. Artinya kekhawatiran tidak mampu memberi jalan keluar. Tidak mampu menambah usia. Tidak mampu menambah tingginya seseorang. Jangan khawatir, don't worry. Jangan khawatir. Justru saudara-saudaraku, justru lihat nih. Kekhawatiran itu hanya akan menambah apa? Stres kita. Menambah apa? Depresi. Menambah tekanan. Menambah berbagai macam penyakit. Kita nggak bisa tidur karena khawatir. Siapa yang karena khawatir, saudara-saudaraku, dia jam 8 sudah ada di kamar, dia peluk bantal gulingnya, tapi kayak otaknya itu jalan, pikirannya jalan terus sampai jam 4 pagi. Dia nggak bisa tidur. Dia merasa tidur tapi otaknya jalan. Pikirannya jalan. Udah berapa kilometer pikirannya jalan dari jam 8 sampai jam 4 pagi? Justru yang ditemukan menambah masalah, kekhawatiran. Justru depresi yang ada, justru tekanan yang ada, justru stres yang ada, justru sakit yang muncul kalau itu seminggu saja. Saudara terganggu tidurnya jadi jam 8. Bangun jam 3 tapi nggak bisa tidur nyenyak. Pikirannya melayang. Dia punya sayap. Kemana-mana, saudara. Hati-hati. Yang kedua, justru saudara-saudara yang perlu dihati-hati. Apa yang dikatakan Ayub? Pasal 3, ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Justru yang aku takutkan, apa yang kukhawatirkan, justru menimpa aku. Dia ngomong gitu. Yang kekhawatiran kita adalah apa? Tentang hidup. Justru kita yang ditimpa, yang kita khawatirkan, itulah yang menimpa kita. Itulah dikatakan yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ayub pasal yang ketiga ayat 25. Jangan sampai yang kita khawatirkan, yang membuat kita tidur jam 8, bangun jam 4 pagi, tapi kita nggak bisa tidur karena kepala kita, pikiran kita melayang, berpikir kemana-mana, dia sibuk menerawang kemana-mana, menembus segala sesuatu. Jangan sampai, ini hati-hati. Jangan sampai dikatakan ketakutan itulah, yang kita takutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Hati-hati, don't worry. Alasan kedua, saudara bisa lihat. Kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kepuasan dalam hidup kita. Ayat 32, saudara bisa lihat. Ayat 30, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ada kontras, bertentangan. Karena kekhawatiran yang berlebihan dan ketakutan yang berlebihan bagi bangsa-bangsa yang tidak punya Allah, yang tidak mengenal Allah, maka mereka menumpuk hartanya. Maka mereka mengabdikan hidupnya kepada tuan yang lain, yaitu Mammon. Tapi kamu, dia katakan, Tuhan Yesus kalau mau, tapi kamu jangan khawatir. Kita ini punya Bapa di surga, amin. Dia katakan, akan tetapi, ini kontras. Jangan sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi,
Bapamu yang di surga tahu. Sebenarnya yang kita khawatirkan dia tahu. Yang kita takutkan dia tahu. Itulah sebabnya dia ngomong jangan khawatir. Jangan sampai yang kita khawatirkan menimpa kita. Yang kita takutkan menimpa kita. Oleh sebab itu Tuhan ngomong jangan khawatir. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ini kesaksian, saudara. Karena 10 menit lagi. Kesaksian. Beberapa pengurus gereja tahu apa yang kami dapat dari ini udah selesai, jadi karena udah selesai, apa yang kami dapat dari gereja. Saya 2016 itu kuliah S3. Kalau nggak salah, anak saya juga kuliah. Kamu kuliah 2000 berapa? 17. 2014. 2018, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian dia kuliah. Saya selesai, belum selesai, udah selesai. Istri saya kuliah S2. Itu bukan uang recehan, saudaraku. Gak ada yang mengatakan aku ini gembala. Boleh nggak aku bayar dengan iman saya? Kartu pendeta saya nggak ada. Satu mata kuliah, kalau di dokter tuh satu mata kuliah karena ini hanya STT gitu ya. Itu 500, saudara-saudara. Satu mata kuliah, satu SKS. Itu 500. Jadi satu mata kuliah. Itu kalau 3 SKS, nggak ada dokter tuh nggak ada 2 SKS. Kalau 3 SKS berarti itu 1.500.000. 5 hari. Kuliah 5 hari. Karena itu dipadatkan. Block system namanya. 5 hari dari jam 4 sampai jam 10 malam. Kalau satu minggu saya akan bayar, nggak boleh saya nggak bayar. Kalau saya nggak bayar, saya nggak boleh di ruangan itu. Kalau dia 2 minggu, 1 bulan itu 2 kali pertemuan, 2 mata kuliah berarti 3 juta. Ada yang 4 SKS. Kalau 4 SKS berarti saya bayar 2 juta 5 hari. Anak saya kuliah, istri saya kuliah, anak saya kuliah. Coba pakai hitung-hitungan kalkulator. Kalkulatornya ngomong, bodoh, nggak bisa ketemu. Haruskah saya khawatir daripada saudara? Tanya pengurus gereja di sini, saya mau bersaksi. Karena sudah selesai. Anak saya juga sudah mau selesai. Istri saya sudah selesai. Kalau enggak, saudara pikir saya minta-minta. Ini dengarkan ini baik-baik. Pernahkah pengurus gereja saya ngomong, cash bond dong, bond dulu. Kalau enggak kami enggak makan, enggak ada tuh. Ada pengurus gereja di sini, enggak ada tuh. Karena saya tahu bahwa Bapak saya tahu apa yang saya perlukan. Dengarkan ini baik-baik. Saya enggak mau mengabdikan kepada 2 tuan. Karena orang yang mengabdikan kepada 2 tuan adalah orang yang khawatir. Orang yang khawatir, orang yang mengumpulkan harta di bumi ini daripada dia memilih mengumpulkan harta di surga itu karena orang khawatir. Saudara-saudara, karena Tuhan tahu, Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Pernahkah sekolah di Bina Bakti anak saya ngomong, Pi, udah tanggal 10 belum bayar? Nggak ada tuh, nggak ada surat datang. Ini anakmu nggak bisa ujian karena uang sekolahnya belum dibayar. Nggak ada. Nggak ada, saudara-saudara. Berapa? Tapi Bapa tahu. Bapa tahu. Bapa di surga, bukan Bapakku almarhum, tapi Bapa di surga. Jangan ngomong yang di atas, karena yang di atas itu banyak rakyat. Tapi Bapa di surga tahu apa yang kau butuhkan. Amin, saudara-saudara. Di awal saya sudah mengatakan bahwa akibat kekhawatiran orang lebih memilih mengumpulkan harta di dunia ini daripada, padahal dia tahu harta di dunia ini, Yesus katakan, ngengat dan karat menghancurkannya, merusaknya, membunuhnya, melenyapkannya. Oleh sebab itu Tuhan ngomong, kumpulkan harta di surga, tapi kita ngomong, nggak mau saya. Karena tadi beberapa kekhawatiran yang muncul dalam hati kita. Saya lebih
memilih mengumpulkan harta di sorga, di bumi ini. Karena kekhawatiran yang berlebihan. Saya memilih mengabdikan kepada dua Tuhan. Padahal Tuhan ngomong gak boleh mengabdikan pada dua Tuhan. Karena ada titik di mana kita akan memilih salah satunya. Kepada Tuhan atau kepada Mammon. Jujur kita lebih banyak kadang memilih. Ketika kita mengambil keputusan, pilihan antara Tuhan atau Mammon, kita lebih banyak memilih Mammon, saudara-saudara. Kenapa? Karena kekhawatiran begitu menghantui orang-orang Kristen di masa sekarang. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan bekerja keras untuk memperoleh kekayaan. Dengarkan ini, setelah mereka memperoleh kekayaan, apakah mereka tetap khawatir atau tidak? Tetap. Yesus ngomong tetap aja bangsa-bangsa yang dulu itu dihantui kekhawatiran. Sehingga mereka mengumpulkan harta di bumi. Dulu itu karena kekhawatiran bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Mau mengabdi kepada Mammon. Tapi setelah sudah mendapatkan semua yang dia cari. Tetap tidak khawatir. Tetap. Artinya tidak kekhawatiran itu nggak jadi solusi. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah berpikir bahwa solusi dari masalah kekhawatiran adalah mengumpulkan harta. Tetapi setelah mereka mendapatkan hartanya, mereka tetap khawatir. Mereka juga tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat dan dia capai. Walaupun mereka mengorbankan, memilih Mammon daripada Tuhan dalam hidup mereka. Ayo, terakhir. Cepat, saudara. Solusinya Tuhan Yesus tawarkan. Ini solusinya di dalam Alkitab. Ini bukan Kennedy yang ngomong. Yang pertama dikatakan Matius 6 ayat 33. Cari dulu. Jadi harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain lebih memilih mengumpulkan harta di bumi daripada di sorga. Kalau bangsa-bangsa lain lebih memilih mengabdi kepada Mammon. Tapi dia katakan kamu yang punya Bapa di surga. Pilih dulu apa? Kerajaan surga dan kebenarannya. Pilih dulu Yesus. Putuskan dia dari awal sampai akhir. Dialah Tuhan dan Raja kita. Yang kedua dikatakan solusi atau jalan keluarnya, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-7 dan Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu dan masa depanmu. Kadang kita khawatir. Waktu kita serahkan, besok kita lupa bahwa kita sudah serahkan ke tangannya Tuhan masa depan kita. Yang ketiga, Mazmur 55 ayat 23. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan aja saudara-saudaraku, jangan genggam. Udah diomongin gak bisa buat apa-apa nih. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Dia akan memeliharamu. Jadi percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita, saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Percayalah bahwa Tuhan akan. Duanya kalah. Berarti ada beberapa yang. Mazmur, saudara bisa lihat di sana ada solusi dari persoalan-persoalan atau Filipi yang harus kita punya, saudara. Tadi salah. Harusnya bukan yang kelima itu Filipi pasal 4 ayat 6. Berdoalah. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Lihat, Tuhan Yesus memberi solusi apa dalam kekhawatiran kita? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi pemazmur mengatakan apa? Serahkan hidupmu. Solusi dari kekhawatiran, serahkan hidupmu. Dikatakan masa depanmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Yang keempat, Rasul Petrus mengatakan percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kamu. Jadi percaya itu solusi dari kekhawatiran yang diberikan oleh Petrus. Tapi Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan,
Berdoalah dan nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah. Itu solusi dari kekhawatiran yang ditawarkan oleh Rasul Paulus. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Saya undang, sebelum nanti kita naikkan pujian yang disediakan, tapi saya mau menyanyikan sebuah lagu. Undang pemain musik. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, dikatakan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ini solusi dari kekhawatiran. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu. Katakan sekali lagi, hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya. Don't worry, jangan khawatir. Percaya. Hatiku percaya. Selalu kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ku tak melihat jalan. Haleluya, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada angkat suaramu. Hatiku percaya, oh hatiku percaya, hatiku percaya, selalu. Biar musik bermain dengan lembut pujian. Saya tahu di depan saudara ada unsur-unsur dari perjamuan kudus, karena ini adalah minggu pertama. Di bulan Februari atau bulan 2, di minggu pertama ini, Tuhan berbicara kepada saudara tentang don't worry, jangan khawatir. Kalau dia memulai minggu ini dengan mengatakan jangan khawatir, itu adalah permintaan Tuhan kepada saudara. Ada banyak yang membuat kita khawatir. Saya sudah beritahukan kepada saudara. Tapi Tuhan tetap katakan jangan khawatir. Karena Bapamu di surga tahu apa yang engkau hadapi, apa yang engkau alami. Bahkan dia katakan dia tahu kalau rambut di kepala kita terjatuh. Bahkan kalau dia jatuh itu karena seizinnya Tuhan. Hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang tidak berharga saja, itu jatuh dari tubuh kita. Tuhan katakan itu karena seizin. Artinya betapa dia proteksi kita, betapa hebatnya dia melindungi kita. Bahkan sejak dari kandungan dia mendandani kita, saudara-saudara. Artinya dia tahu siapa engkau. Don't worry. Jangan abdikan dirimu kepada Mammon.
Jangan memutuskan bahwa engkau akan mengumpulkan harta di bumi ini dan meninggalkan. Engkau tidak melupakan bahwa engkau seharusnya mengumpulkan harta di surga. Karena kekhawatiranmu yang begitu berlebihan. Tetapi Tuhan katakan, kalaupun engkau khawatir pada pagi hari ini, di minggu yang pertama ini sebelum masuk dalam perjamuan ini, Dia katakan, serahkanlah kekhawatiranmu. Cari Tuhan, cari kemuliaan-Nya, cari kerajaannya, cari kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup. Terkadang yang Dia tambahkan adalah kekhawatiran kita. Dia jawab dan Dia berikan supaya engkau tidak khawatir. Dia katakan serahkan hidup. Terakhir Dia katakan serahkan kekhawatiran. Karena itu bisa membunuh kita, membunuh iman kita, dan mendatangkan depresi, stres dan sakit penyakit. Membuat kita tidak bisa tidur nyenyak. Padahal Tuhan katakan waktu malam Dia menyediakan berkat sehingga waktu pagi engkau bangun, berkat yang Dia sediakan engkau bisa alami dan tuai. Engkau bukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia. Engkau bukan umat yang jauh dari Dia. Hanya umat yang jauh dari Tuhanlah berani mengorbankan Tuhan, lebih memilih mamon dan dunia demi menjawab kekhawatiran. Hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau hari ini berkata, akulah pakainya Dia, itu berarti Tuhan tidak mau engkau membawa kekhawatiranmu di bulan 2 ini, di bulan Februari, di tahun 2022 ini. Berhenti di minggu ini, berhenti di jam ini, berhenti di pagi ini, berhenti di ibadah yang pertama ini. Kalau engkau berkata, aku mau berhenti mengkhawatirkan itu, karena jangan-jangan seperti Ayub katakan, yang kekhawatirkan itulah akan menimpa aku, mendatangi aku. Berhenti saudara-saudara. Kalau engkau berkata, aku mau berhenti pakainya Dia, apa yang kulakukan? Serahkan kekhawatiran. Don't worry, jangan khawatir. Bapa di surga akan tahu akan hidup. Kalau engkau berkata, kita angkat satu pujian ini setelah saya minta petugas perjamuan datang.